ukuran variasi, range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku, dibuat oleh kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Meliana dengan NIM 2110111250138. Saya Fujiati Nuranisa dengan NIM 2110112500048. Saya Nehalinda Isara dengan NIM 2110111250012. Range, jarak atau jangkauan. Jarak atau range merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data. Artinya, selisih antara nilai yang tertinggi, Xmax, terhadap nilai yang terendah, Xmin, pada kumpulan data. Jarak sering disebut sebagai jangkauan. Jangkauan ini menjadi ukuran yang paling sederhana dalam ukuran penyebaran. Jangkauan merupakan perbedaan antara nilai terbesar Xmax dan terendah Xmin, yang mana data tersebut bisa dalam populasi maupun dalam sampel. Adanya jangkauan ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran jangkauan, maka artinya karakter tersebut yang lebih baik karena berarti mendekati nilai pusatnya. Rumus range yaitu range sama dengan Xmax dikurang Xmin. Dengan catatan, semakin kecil nilai R, maka kualitas data menjadi semakin baik. Sebaliknya, apabila makin besar nilai R, maka kualitasnya semakin tidak baik. Berikut adalah contoh soal 1. Hitunglah jangkauan dari data berikut: 60, 70, 50, 40, dan 30. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama yaitu dengan mengurutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi X1 30, X2 40, X3 50, X4 60, dan X5 70 sehingga dihasilkan range X5 dikurang X1 atau 70 dikurang 30 sama dengan 40. Selanjutnya contoh soal 2. Jika diketahui data penjualan per hari dengan sampel dari marketing di PT Nisiyas Newton yang melakukan penjualan di kota Yogyakarta dan Semarang, tentukan jangkauan atau range nilai penjualan di dua kota tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini ada sampel dari marketing di PT Nisiyas Newton ini. Dan kita bisa lihat datanya dari tabel tersebut. Dan cara penyelesaiannya yaitu jangkauan atau range nilai penjualan marketing PT Nisiyas Newton di Yogyakarta dan Semarang adalah Yogyakarta sama dengan Rp2.200.000 dikurang Rp400.000 sama dengan Rp1.300.000 dan Semarang sama dengan Rp1.700.000 dikurang Rp1.300.000 sama dengan Rp400.000. Nah, jika diamati besarnya range, nilai penjualan di kota Yogyakarta mempunyai variabilitas yang nilainya lebih tinggi dibanding nilai penjualan di kota Semarang. Selanjutnya, catatan tentang pengukuran dan penggunaan jangkauan. Pengukuran jangkauan dalam pengawasan kualitas apabila ingin mendapatkan hasil pengukuran dispersi secara kasar dan cepat, maka pengukuran dapat digunakan. Dalam hal ini, kesederhanaan pengukurannya, maka jangkauan seringkali digunakan dalam kualitas pengawasan. Sedangkan evaluasi hasil pengukuran jangkauan, yaitu hasil dari jangkauan ini dipengaruhi oleh nilai tertinggi dan terendah. Dua nilai ini merupakan nilai ekstrim dalam distribusi. Dalam hal ini, jangkauan akan memiliki fluktuasi yang besar, tergantung pada nilai ekstrimnya. Kelemahan dalam jangkauan adalah
karena jangkauan tidak memenuhi definisi sebagai alat pengukuran variabilitas. Simpangan rata-rata atau SR. Simpangan rata-rata atau deviasi min merupakan nilai dari rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Fungsi dari simpangan rata-rata itu sendiri adalah untuk menunjukkan seberapa jauh nilai data, yang mana menyimpang dari nilai rata-ratanya. Untuk simpangan rata-rata atau dengan simbol SR ini dibagi menjadi dua, yaitu SR secara data tunggal dan SR secara data kelompok. SR data tunggal. Untuk rumusnya bisa dilihat dari slide ini dan juga sudah ada keterangannya. Dan di sini juga ada contoh soal 3. Jika diketahui 10 mahasiswa dengan tinggi badan secara acak sebagai berikut: 172, 167, 170, 169, 165, 173, 180, 160, 175, dan 170. Dari data di atas, maka carilah SR dari data tinggi badan 10 mahasiswa tersebut di atas. Untuk penyelesaian contoh soal 3 yaitu langkah pertama kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk rumusnya bisa dilihat dari slide ini dan hasilnya yaitu 170,1. Selanjutnya kita membutuhkan tabel penolong sebagai berikut. Bisa kita lihat dari tabel tersebut. Setelah itu masukkan ke dalam rumus yang tertera. Dan SR dari tinggi badan di atas adalah 3,42. SR data kelompok. Untuk rumusnya bisa dilihat dari slide ini dan sudah terdapat keterangannya. Dan juga di sini ada contoh soal 4. Jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik. Hitunglah simpangan rata-rata atau SR dari data tersebut. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Penyelesaian untuk soal 4. Nah, di sini ada tabel penolong untuk membantu perhitungan di atas. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Yang pertama, harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Untuk rumus bisa dilihat. Dan yang kedua, cari simpangan rata-rata. Dan untuk rumusnya bisa dilihat dari slide ini. Selanjutnya ada simpangan baku atau SB. Simpangan baku atau standard deviation adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata. Secara keseluruhan, nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif, kemudian dikuadratkan. Simpangan baku atau SB dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu SB secara data tunggal dan SB secara data kelompok. Simpangan baku data tunggal. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, maka rumus yang digunakan seperti yang ada di PPT ini yang bagian atas. Dan bila data yang dianalisis merupakan data sampel, maka untuk rumus yang digunakan dengan menambahkan N kemudian dikurangi 1 seperti gambar yang ada di PPT ini yang di bagian bawah. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan simpangan baku dari sekumpulan data berikut ini: 60, 50, 30, 40, dan 70. Penyelesaiannya yaitu dengan mencari rata-rata terlebih dahulu, yaitu rata-rata sama dengan 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 per 5 sama dengan 250 per 5 sama dengan 50.
Kemudian untuk SB, karena ini adalah sampel, maka menggunakan rumus dalam sampel yaitu sebagai berikut. S sama dengan akar sigma N sama dengan 1 kurung buka XI min X kurung tutup akar 2 per N min 1. Selanjutnya ada simpangan baku data kelompok. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. A sama dengan akar sigma N sama dengan 1 FI kurung buka XI min X kurung tutup akar 2 per N. Bila data yang dianalisis merupakan data populasi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. S sama dengan akar sigma N sama dengan 1 FI kurung buka XI min X kurung tutup akar 2 per N min 1. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan simpangan baku dari hitunglah rata-rata hitung gaji karyawan PT Nisak Newton jika data dapat diamati pada tabel yang ada di PPT ini. Untuk penyelesaiannya, sudah disajikan di PPT ini tabel penolong perhitungan dari data yang disajikan tadi. Dari tabel ini, kita tambahkan nilai tengah dengan F titik XI, lalu XI min X kuadrat 2, selanjutnya F XI min X kuadrat. Dari tabel di atas diperoleh rata-ratanya adalah 65,1. Caranya dengan rumus rata-rata sama dengan sigma FI XI per N. Sehingga SB bisa dicari dengan menggunakan cara seperti yang ada di PPT ini dengan hasil akhir 15,59. Jadi SB dari data di atas adalah 15,59. Terima kasih, jangan kemana-mana ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Check this out. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep ukuran variasi yang terdiri dari varian, koefisiensi variasi, dan angka baku. Untuk materinya terdiri 4 materi yaitu ukuran varian, koefisien variasi, ukuran penyebaran relatif, dan skor baku. Yang pertama yaitu ukuran varian. Ukuran varian atau measures of variation atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan memiliki arti yaitu ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan sehingga nilai negatif telah berubah menjadi positif. Setelah nilai varian diperoleh, maka selanjutnya nilai tersebut diakarkan supaya mendapatkan kembali. Mengenai nilai asal dari variabel tersebut, nilai asal dari varian disebut sebagai standar deviasi. Untuk slide ini disediakan 2 rumus. Yang pertama, ada A kuadrat sama dengan sigma kurung buka X min U kurung tutup kuadrat per N. Yang kedua, S kuadrat sama dengan sigma F kurung buka X min X rata-rata kurung tutup kuadrat per N min 1. Contoh soal 1. Jika diketahui dari data tinggi badan mahasiswa adalah sebagai berikut. Tabelnya bisa dilihat dari PPT ini dengan penyelesaiannya juga, yaitu mencari XI, FI, XI, FI, XI min X kuadrat, FI kali XI min X kuadrat. Selanjutnya penyelesaian soal 1 setelah kita buat tabel penolong yang bisa kita lihat di slide PPT. Nah, berdasarkan data penolong itu kita bisa mencari nilai X-nya ya, yaitu dengan cara jumlah XI kali FI dibagi dengan 21. Nah, 21 ini dari frekuensinya. Sehingga untuk varian itu menjadi S2 sama dengan EF diam kurung X dikurang X akar kuadrat dibagi N per 1. Sehingga kita masukin angkanya 1216,69 dibagi 21 dikurang 1.
Nah, sama dengan 1216,69 dibagi 20, sehingga ketemu hasilnya itu 60,83. Jadi varian data tinggi badannya itu yaitu 60,83. Masuk materi selanjutnya yaitu koefisien variasi. Koefisien deviasi standar sering disebut juga sebagai koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari sekelompok data dengan variasi dari sekelompok data yang lain. Apabila makin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Rumus koefisien variasi, di mana V sama dengan simbol ini ya, dibagi X dikali 100%. Sedangkan rumus untuk koefisien variasi dalam sampel adalah KV sama dengan simbol dibagi X dikali 100%. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa teman-teman semua lihat di slide PPT ya. Dalam rumus koefisien variasi, kategori tafsiran KV yang pertama ada lebih dari 45%, itu interpretasi KV-nya sangat heterogen. 40-44 heterogen, 30-39 normal, 25-29 homogen, dan kurang dari 25% sangat homogen. Contoh soal 2. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat contoh soal. Jika diketahui ada pabrik yang memproduksi bola lampu dua jenis, yaitu jenis lampu A dan jenis lampu B. Rata-rata dari jenis lampu A adalah XA sebanyak 1495 jam dengan standar deviasi yaitu SA 280 jam. Untuk jenis lampu B dengan XB yaitu 1875 yang memiliki standar deviasi yaitu SB 310 jam. Analisislah kasus dari pabrik tersebut. Bisa kita masukkan ke rumus. KVA sama dengan SA dibagi XA dikali 100%. Sehingga kita masukin angkanya 280 dikali 100% dibagi 1495, maka didapat 18,7%. Nah, penyelesaiannya untuk si KVB yaitu SB dibagi XB dikali 100%, kita masukin angkanya 310 dibagi 1875 dikali 100%, maka didapat 16,5%. Sehingga dari perhitungan di atas bisa disimpulkan bahwa keduanya berbeda dengan KVA lebih besar dari KVB. Masih di contoh soal 2, poin 2, bisa sama-sama kita lihat soalnya. Data rata-rata penghasilan penduduk di suatu wilayah A diketahui sebesar 6 juta rupiah dengan nilai dari simpangan baku SB sebesar 2 juta. Dan rata-rata penghasilan wilayah B sebesar 4 juta dengan SB-nya 1 juta. Hitunglah wilayah mana yang penghasilannya merata. Nah, soal tersebut dapat diselesaikan dengan rumusnya kita bisa lihat kembali. Wilayah A, KV-nya sama dengan 2 juta dibagi 6 juta. 2 jutanya itu dapat dari simpangan baku wilayah A. 6 jutanya itu dapat dari rata-rata penghasilan penduduk wilayah A dikali 100%, maka didapatkan yaitu 33,3%. Begitupun dengan wilayah B, kita cari KV-nya yaitu 1 juta dibagi 4 juta dikali 100%. 1 jutanya dari mana? 1 jutanya dari SB wilayah B, sedangkan 4 jutanya itu dari rata-rata penghasilan wilayah B. Maka didapat hasilnya itu yaitu 25%. Jadi, yang memiliki penghasilan merata yakni wilayah B, karena koefisien variasi makin kecil, maka semakin seragam atau homogen. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran relatif. Yang pertama ada koefisien range atau KR, di mana rumus KR yaitu L dikurang S dibagi L ditambah S, di mana L merupakan nilai yang tertinggi sedangkan S merupakan nilai yang terendah. Selanjutnya ada koefisien divisi kuartil atau yang bisa disingkat dengan QD,
di mana rumus QD adalah K3 dikurang K1 dibagi K3 dikurang K1, di mana K3 yaitu kuartil 3, nah K1 ini kuartil 1. Selanjutnya, kita masuk ke yang ketiga, yaitu koefisien divisi rata-rata atau kita bisa singkat dengan QR. Rumus QR itu gimana? Rumus QR yaitu AD dibagi X, di mana AD itu divisi rata-rata, sementara X-nya itu rata-rata. Selanjutnya kita bisa masuk materi skor baku. Nah, skor baku ini apa sih teman-teman? Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim digunakan adalah Z-skor. Dengan rumus yang digunakan itu, Z sama dengan XI dikurang X dibagi S, di mana Z adalah simpangan baku atau angka baku, XI adalah data ke I dari suatu kelompok, X adalah rata-rata, dan S sendiri adalah simpangan baku. Untuk lebih paham dari rumus tersebut, kita masuk ke contoh soal 3, poin 1. Jika diketahui skor baku ulangan dalam satu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya adalah 2, apabila Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai ulangan matematika adalah 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah, penyelesaiannya itu bagaimana? Kita bisa masukin ke rumus Z-skor tadi, di mana Z sama dengan XI dikurang X dibagi S. Kita masukin angkanya 1,5 sama dengan 70 dikurang X dibagi 2. Gimana lanjutannya? 1,5 dikali 2 sama dengan 70 dikurang X, sehingga dapat 3 sama dengan 70 kurang X. X-nya kita pindahin, kita nyeberangkan, sehingga X sama dengan 70 dikurang 3. Kenapa 3-nya jadi minus? Karena 3 positif ketika diseberangkan melalui sama dengan berubah menjadi negatif. Begitupun juga dengan si X, sehingga X sama dengan 70 kurang 3, X sama dengan 67. Jadi rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Masuk ke contoh soal 3, poin 2. Hasil tes kesehatan dari para peserta tes diketahui rata-rata tinggi badan yaitu 160 cm dengan simpangan baku sebesar 20 cm dan rata-rata berat badan mencapai 50 kg dengan simpangan baku 10 kg. Hitunglah skor baku dari seorang peserta tes dengan tinggi badan 185 cm dan berat badan 65 kg. Gimana cara nyarinya? Pertama kita cari dulu tinggi badannya. Masukin ke rumus dengan rumus yang sama, Z-skor yaitu X1 dikurang X dibagi S. Sehingga Z sama dengan 185 dikurang 160 dibagi 20. Sehingga Z adalah 1,25. Jadi tinggi badan si Z-skor itu 1,25 ya. Lalu masuk selanjutnya ke berat badan. Masukin juga ke rumus yang sama, rumus Z-skor, yaitu 65 dikurang 50 dibagi 10, maka dapat 1,5. Tadi kita sudah bahas skor baku. Selanjutnya kita bahas nih, apa sih kegunaan skor baku itu? Nah, kegunaan skor baku itu ada macam-macam. Yang pertama, digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel, atau suatu gejala dari rata-rata. Kedua, apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya. Begitupun sebaliknya. Ketiga, jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku, dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Keempat, karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Wah, tidak terasa kita sudah menyaksikan bersama-sama dan mendengarkan bersama-sama materi yang dari kami jabarkan ya. Terima kasih sebelumnya, semoga ilmu yang kami berikan dapat dicerna dengan baik dengan teman-teman semua. Nah, ini end betulan nih. Sampai jumpa di sharing season selanjutnya ya. Bye-bye. Maaf kalau ada salah kata. Bye-bye.